Selamat pagi, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Marketing Public Relation. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan saya Nazoka Evinisa dan ini ada teman saya Azlia Ahmad, Azlia Laisina. Dan materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu definisi Marketing Public Relation. Marketing Public Relation atau MPR adalah strategi komunikasi terpadu yang menggabungkan kegiatan pemasaran, marketing, dan hubungan masyarakat untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan utama MPR adalah membangun citra positif di mata publik dan mendukung kegiatan pemasaran agar lebih efektif. MPR tidak hanya fokus pada penjualan, tetapi juga pada pembentukan kepercayaan publik terhadap merek dan perusahaan. Melalui pendekatan komunikasi yang jujur, terbuka, dan persuasif, MPR berperan dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Tujuan utama MPR adalah membentuk citra positif, meningkatkan kesadaran merek, dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan konsumen. Fungsinya yang pertama, menyampaikan pesan perusahaan secara efektif kepada publik. Kedua, membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan melalui kegiatan sosial dan publikasi positif. Keempat, mendukung kegiatan promosi dan pemasaran agar lebih kredibel. Peran MPR dalam dunia bisnis, yaitu dalam era digital yang kompetitif, konsumen semakin kritis terhadap produk dan layanan. Oleh karena itu, MPR menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Dengan strategi komunikasi yang tepat, MPR mampu meningkatkan loyalitas pelanggan dan menumbuhkan minat beli, memperkuat posisi dan merek pasar. Materi kedua yaitu hubungan antara public relation dan marketing. Yang pertama, pengertian dan perbedaan dasar. Public relation berfokus pada pembentukan citra dan hubungan dengan masyarakat, sedangkan marketing berfokus pada penjualan dan kepuasan pelanggan. Meski memiliki tujuan berbeda, keduanya saling melengkapi. PR menciptakan reputasi dan kepercayaan, sedangkan marketing memanfaatkan kepercayaan tersebut untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, hubungan saling mendukung antara PR dan marketing. Kegiatan PR yang positif dapat memperkuat efektivitas strategi marketing. Contohnya, ketika PR berhasil menciptakan citra baik melalui publikasi media atau kegiatan sosial, konsumen akan lebih mudah percaya dengan produk perusahaan. Sebaliknya, keberhasilan marketing juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan yang telah dibangun oleh PR. Kedua bidang ini berjalan beriringan untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Yang ketiga, integrasi PR dan marketing dalam komunikasi modern. Saat ini banyak perusahaan menerapkan konsep integrated marketing communication, yaitu penggabungan antara PR, periklanan, promosi, dan media sosial. Tujuannya agar pesan yang disampaikan perusahaan tetap konsisten, jelas, dan saling mendukung di berbagai saluran komunikasi. Dengan strategi terpadu ini, perusahaan dapat menjangkau lebih banyak audiens sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu kegiatan marketing public relation. Yang pertama itu event dan sponsorship. Salah satu kegiatan utama MPR adalah mengadakan event atau menjadi sponsor di suatu acara, misalnya peluncuran produk, konser, atau lomba-lomba. Melalui event, perusahaan dapat memperkenalkan produknya secara langsung kepada masyarakat dan membangun citra yang positif. Sementara sponsorship digunakan untuk memperluas jangkauan merek seperti menjadi sponsor kegiatan olahraga, festival, atau kegiatan sosial. Yang kedua, publikasi dan media relation. Kegiatan
menyebarkan informasi positif tentang perusahaan melalui media massa, baik cetak, elektronik maupun digital. Bentuknya bisa berupa press release, artikel, wawancara, atau liputan khusus. Hubungan baik dengan media membantu perusahaan mendapatkan pemberitaan yang kredibel sehingga memperkuat citra di mata masyarakat tanpa perlu menggunakan iklan komersial. Yang ketiga, program tanggung jawab sosial atau CSR. CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Contohnya memberikan bantuan pendidikan, program penghijauan, atau kegiatan sosial. Melalui CSR, perusahaan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh dalam membangun kepercayaan publik dan citra positif jangka panjang. Yang keempat, manajemen krisis atau krisis communication. Perusahaan sering menghadapi masalah atau krisis yang bisa merusak reputasi seperti isu negatif atau produk gagal. Disinilah peran MPR penting untuk menangani dan mengendalikan informasi agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Komunikasi krisis yang cepat, jujur, dan transparan membantu perusahaan menjaga kepercayaan publik dan meminimalkan kerugian reputasi. Yang kelima, hubungan dengan influencer dan komunitas. Di era digital, perusahaan perlu menjalin hubungan dengan influencer, komunitas online, dan pelanggan setia. Melalui kerjasama ini, perusahaan dapat memperluas jangkauan promosi dan membangun hubungan yang lebih personal dengan masyarakat. Kegiatan ini efektif karena pesan yang disampaikan terasa lebih alami dan dipercaya oleh masyarakat atau audiens. Yang keenam, publikasi digital dan media sosial. Media sosial kini menjadi sarana utama komunikasi antara perusahaan dan publik. Kegiatan seperti kampanye digital, pembuatan konten kreatif, hingga interaksi langsung dengan pengikut merupakan bagian penting dari strategi MPR. Dengan komunikasi dua arah, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan, menanggapi kritik dengan cepat, dan memperkuat loyalitas merek. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang akan bertanya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Gracia Manabun dari kelompok 7. Saya ingin bertanya. Pertanyaannya, apa yang menjadi manfaat utama dari marketing public relation bagi perusahaan? Apa yang menjadi manfaat utama dari marketing public relation bagi perusahaan? Apakah sudah jelas? Ada lagi dari kelompok lain pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Dwi Kakalibi. Saya ingin bertanya tentang mengapa program CSR termasuk dalam kegiatan NPR. Jelas? Mengapa program CSR termasuk dalam kegiatan NPR? Ada lagi yang bertanya? Baik, saya dari kelompok 6 ingin bertanya, apa contoh kegiatan marketing public relation yang sering dilakukan di perusahaan?
kemana-mana. Apa manfaat utama marketing public relation bagi perusahaan? Yaitu manfaat utamanya adalah membantu perusahaan membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat loyalitas pelanggan, dan mendukung keberhasilan strategi pemasaran secara berkelanjutan. Apakah sudah jelas? Jelas. Silakan menjawab pertanyaan dari Bukitata Lubis. Mengapa program CSR termasuk dalam kegiatan MPR? Karena CSR menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan citra positif, kepercayaan publik, dan loyalitas pelanggan terhadap merek perusahaan. Apakah jelas? Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari KPK. Pertanyaannya, apa contoh kegiatan marketing PR yang sering dilakukan oleh perusahaan? Jawabannya yaitu 1. Mengadakan event atau sponsorship, 2. Melakukan publikasi media, 3. Melaksanakan program CSR atau tanggung jawab sosial, 4. Mengelola hubungan dan influencer dan komunitas. Apakah jelas? Sudah jelas. Kesimpulannya, marketing public relation merupakan gabungan antara kegiatan pemasaran dan hubungan masyarakat yang memiliki tujuan membangun citra positif perusahaan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Melalui berbagai kegiatan seperti event, publikasi, CSR, dan media relation, MPR membantu perusahaan memperkuat posisi merek di pasar, meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan penerapan strategi yang tepat dan terencana, marketing public relation menjadi kunci penting bagi keberhasilan bisnis di era komunikasi modern yang serba cepat dan transparan. Sekian presentasi dari kami.